Halo bro, assalamualaikum, apa kabar? Hari ini, di segmen kali ini, saya akan membahas salah satu mitos yang ada di Kota Sintang di Kalimantan Barat. Sebelum saya akan bercerita pada hari ini, kebetulan hari ini adalah hari lahirnya Kota Sintang. Beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu sempat terjadi yang namanya insiden pendopo atau rumah bupati tersambar petir hingga habis terbakar. Banyak yang mengatakan bahwa peristiwa itu bukanlah sebuah peristiwa kebetulan, tapi peristiwa itu adalah sebuah peristiwa mistis yang dipercaya oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Sintang, yang khususnya kalau di kota berras Melayu. Ada sebuah tradisi di Kabupaten Sintang setiap tahunnya akan memberikan yang namanya umpan benua atau disebut juga berumpan. Biasanya umpan benua ini berbentuk sesajen yang diberikan kepada penguasa sungai, khususnya Sungai Kapuas, yang mana Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Kalimantan, dan Sungai Melawi. Entah sudah berapa lama umpan benua ini tidak pernah lagi dilakukan. Ada yang percaya dan mengaitkan bahwa terbakarnya rumah bupati atau pendopo bupati yang merupakan bangunan yang sudah sangat tua itu erat kaitannya dengan tidak lagi dilakukannya umpan benua atau pemberian sesajen kepada penguasa laut atau penguasa sungai, yang kalau di daerah Kabupaten Sintang itu disebut dengan waka. Memang agak susah untuk diterima oleh akal sehat, tapi yang namanya mitos adalah sebuah kepercayaan yang sudah diyakini oleh masyarakat secara turun-temurun. Pasca terbakarnya rumah bupati, hari ini ada sebuah peristiwa menarik dan saya anggap cukup menarik. Setelah pendopo bupati itu dibangun kembali dengan mengikuti bentuk yang sama dari bangunan yang terdahulu sebelum terbakar tersambar petir, sebuah perahu bidar atau perahu wisata yang ditambatkan di pendopo bupati, atau tepatnya di depan pendopo bupati di sungai, itu hari ini tenggelam. Lagi-lagi sebagian masyarakat mengaitkan dengan tidak adanya umpan benua yang dilakukan oleh keraton atau mungkin oleh masyarakat di Kabupaten Sintang. Ini pendapat saya secara pribadi. Saya menarik sekali dengan hal ini. Sebab mengapa? Tenggelamnya kapal bidar yang menjadi ikon Kota Sintang pada saat ini itu terletak persis di depan rumah bupati yang notabene sebelumnya terbakar karena tersambar petir. Peristiwa tersambar petirnya pendopo bupati itu terjadi menurut pengakuan sejumlah saksi mata, itu seperti ada lidah api yang menjalar dari sungai, kemudian keluar menyambar rumah bupati dan akhirnya mengakibatkan ledakan dan terbakar. Itu ketika kita flashback ke belakang. Dan hari ini, di hari jadinya Kota Sintang, terjadi lagi tenggelamnya kapal bidar yang ditambatkan persis di pendopo atau di rumah dinas bupati. Apakah ini ada kaitannya dengan penghuni atau penunggu alam lain yang ada di Sungai Kapuas ataupun Sungai Melawi di Kota Sintang? Karena Kota Sintang adalah kota yang terletak di segitiga membentuk cabang dua anak sungai dan menjadi satu, kemudian
dalam satu aliran menjadi Sungai Kapuas kembali. Mitos lain adalah ketika tidak adanya lagi pelestarian, ya seperti yang saya katakan, ini menurut versi saya, tidak adanya lagi upaya pelestarian budaya-budaya Melayu yang dulunya dilakukan hampir setiap tahun, mulai dari pencucian pusaka hingga pemberian sesajen seperti yang saya katakan tadi. Dalam perkembangan teknologi modern, memang hal itu tidak bisa diterima secara akal sehat. Tapi seperti saya katakan tadi, apapun itu, saya anggap merupakan sebuah tradisi sebenarnya yang harus dijaga oleh masyarakat dan khususnya juga pemerintah. Karena selain melestarikan budaya, melestarikan adat istiadat, juga memberikan input bagi pengunjung luar Kota Sintang. Artinya sebenarnya ini memiliki nilai plus, khususnya di Kota Sintang itu sendiri. Tapi ya, semua sudah terjadi seperti yang saya kabarkan, seperti yang saya katakan, mulai dari terbakarnya rumah bupati, sampai hari ini tenggelamnya kapal Bidar yang menjadi kapal wisata yang mengarungi Sungai Kapuas hampir setiap hari, itu juga tenggelam hari ini. Banyak sekali yang mengait-ngaitkan dengan isu-isu mistik yang ada di Kota Sintang. Tapi yang jelas saya pikir selain faktor kebetulan, ini juga menjadi faktor yang harus dipikirkan oleh pemerintah juga. Mengapa? Karena Perahu Bidar adalah salah satu ikon wisata yang harusnya juga dijaga oleh pengelola. Mengapa demikian? Karena Perahu Bidar yang dibangun itu digunakan dengan anggaran APBD yang tidak kecil nilainya. Tapi yang jelas dalam konten kali ini saya pikir akan lebih bijaksana jika pemerintah lebih kepada memberikan sebuah kenyamanan kepada para pengurus. Tapi terlepas daripada itu semua, yang jelas pemerintah Kabupaten Sintang saya pikir akan lebih baik jika melestarikan budaya-budaya yang sudah ada. Selain saya katakan bahwa dalam tanda kutip mungkin ini adalah faktor mistik, tapi juga yang pasti adalah menjaga kelestarian budaya daerah tersebut. Saya rasa hanya ini yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.